Sobat Sehat dan Bahagia yang tercinta, kita lihat sekarang ini selain Amerika, negara maju yang sudah hampir menyamai Amerika adalah Cina. Dengan sangat cepat mereka meraih keunggulan dalam sains dan teknologi. Bahkan tidak hanya rakyat negara Cina saja yang maju, saudara-saudara kita keturunan Tionghoa di Indonesia kebanyakan lebih makmur daripada penduduk lainnya. Kesuksesan orang keturunan Tionghoa dalam bisnis disebabkan kombinasi dari berbagai faktor budaya, pendidikan, jaringan sosial, dan etos kerja. Mari kita telaah berbagai faktor tersebut. Yang pertama, faktor budaya dan etos kerja. Orang Tionghoa mempunyai kebiasaan fokus pada kerja keras. Ini karena latar belakang ajaran filosofi Konfusianisme yang menekankan pentingnya kerja keras, disiplin, dan ketekunan sebagai jalan menuju kesuksesan. Yang kedua adalah hemat dan investasi. Mereka cenderung mengelola keuangan dengan bijaksana, hidup hemat, dan berinvestasi pada usaha atau properti. Dalam budaya Tionghoa, keluarga sering menjadi dasar usaha. Dukungan keluarga memperkuat modal, manajemen, dan keberlanjutan bisnis. Mereka juga lebih mengutamakan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bisnis. Mereka memanfaatkan jaringan sosial untuk memperluas usaha dan memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya. Solidaritas komunitas Tionghoa mempermudah akses modal informasi dan dukungan. Banyak orang Tionghoa berani mengambil risiko yang terukur untuk membuka peluang yang baru. Mereka cenderung berpikir strategis dengan fokus pada keuntungan jangka panjang daripada hasil yang instan. Kecenderungan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar membantu mereka tetap relevan. Lalu apa kelemahan yang kerap terjadi pada usaha kebanyakan orang Indonesia? Yang pertama, kurangnya perencanaan dan visi jangka panjang. Banyak usaha dimulai tanpa perencanaan yang jelas, seperti target pasar, strategi pemasaran, atau analisis risiko. Ada kecenderungan untuk mengutamakan keuntungan jangka pendek dibandingkan dengan membangun satu bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua adalah kurangnya pandai mengelola keuangan, kurangnya keterampilan dalam pengelolaan keuangan yang baik sering membuat bisnis sulit bertahan dalam kondisi ekonomi yang menantang. Banyak orang pribumi memulai usaha dengan modal kecil dan sulit mengakses pinjaman karena kurangnya aset jaminan. Sebagian orang Indonesia kurang konsisten dalam menjalankan usaha dan mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Kedisiplinan dalam waktu itu juga penting. Pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap standar usaha banyak menjadi masalah. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen, pemasaran, atau penggunaan teknologi dan kurang adaptif terhadap perubahan. Rendahnya pendidikan dan keterbukaan terhadap inovasi sering membuat bisnis sulit beradaptasi di era yang digital saat ini. Tidak seperti komunitas Tionghoa yang saling mendukung, banyak pelaku usaha pribumi tidak memiliki jaringan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnisnya. Ketika bisnis mulai menghasilkan keuntungan, sering penghasilan kemudian digunakan untuk kebutuhan konsumtif daripada diinvestasikan kembali. Banyak pelaku usaha yang tidak memiliki kebiasaan menyisihkan modal untuk pengembangan usaha. Bagaimana pengaruh pandangan hidup dan agama terhadap kesuksesan hidup seseorang? Jika seseorang mempunyai pandangan hidup yang fatalistik, yang percaya bahwa kesuksesan sepenuhnya ditentukan oleh nasib atau takdir, ini akan mengurangi motivasi untuk berusaha keras
atau mengambil inisiatif. Orang yang merasa tidak memiliki kendali atas hidupnya itu cenderung pasif dan kurang berjuang. Pandangan hidup yang terlalu fokus pada zona nyaman akan membuat seseorang enggan mengambil risiko atau mencoba hal yang baru yang bisa membawa kesuksesan. Dalam beberapa budaya, menghindari konflik dianggap lebih penting daripada berkompetisi. Hal ini dapat menghambat kemajuan dalam lingkungan yang membutuhkan keberanian dan daya saing. Pemahaman agama yang tidak seimbang seperti pasrah tanpa usaha, ketergantungan penuh pada kehendak Tuhan tanpa usaha nyata, menjadi alasan seseorang tidak berupaya secara maksimal. Dalam beberapa kasus, ajaran agama dipahami secara literal, seperti menganggap dunia materi sebagai hal yang tidak penting, sehingga mengabaikan upaya untuk meraih kesuksesan di duniawi. Jika agama menekankan bahwa kebahagiaan sejati hanya ada di akhirat, seseorang akan merasa tidak perlu berusaha yang keras untuk sukses di dunia. Sikap ini dapat menghambat pembangunan ekonomi atau pengembangan diri di masyarakat. Di beberapa komunitas, dogma agama dapat membatasi penerimaan terhadap perubahan, teknologi, atau inovasi yang dianggap bertentangan dengan keyakinan tradisional. Sebenarnya banyak juga ajaran agama dan filosofi hidup yang mendukung kesuksesan, seperti paham bahwa kerja keras itu adalah bagian dari ibadah. Hampir semua agama mendorong manusia untuk bekerja keras dan mengoptimalkan potensinya. Agama juga menjunjung tinggi etika kerja yang kuat, seperti nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dan hal tersebut adalah pilar kesuksesan. Agama juga mendorong solidaritas sosial yang bisa memperkuat jaringan dan dukungan. Ketika nilai-nilai ini tidak dipahami dan diterapkan secara seimbang, dampaknya bisa berbalik menjadi penghambat kesuksesan. Jadi jiwa dan mentalitas yang diperlukan agar seseorang bisa maju dan mencapai kemakmuran, salah satu yang paling penting adalah yang disebut growth mindset atau mentalitas bertumbuh. Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat ditingkatkan melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Mereka mempunyai kemampuan bangkit dari kegagalan. Mereka pandai beradaptasi terhadap perubahan. Dunia terus berubah, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi baru sangat penting untuk mencapai kemakmuran. Mereka mempunyai self-disiplin, disiplin diri, disiplin untuk bekerja keras, menjaga konsistensi, dan menghindari godaan jangka pendek yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Mereka pandai mengelola waktu dengan baik, yang membantu memaksimalkan produktivitas. Orang yang maju memiliki visi yang jelas tentang apa yang ingin mereka capai, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Mereka tahu cara mengubah impian besar menjadi tindakan konkret yang dapat dijalankan. Mereka memiliki work ethic atau etos kerja tinggi. Tidak ada kemakmuran tanpa usaha. Etos kerja yang kuat adalah fondasi untuk meraih kesuksesan. Menjalankan usaha dengan etika membuat seseorang lebih dipercaya dan dihormati. Orang yang maju selalu mencari cara untuk melakukan sesuatu lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Mereka tidak takut mencoba hal yang baru dan berpikir di luar kebiasaan. Mereka memiliki optimisme dan sikap positif. Optimisme memberi energi untuk terus bergerak maju, bahkan dalam situasi sulit. Yang terakhir, mereka mempunyai sifat perseverance, ketekunan. Tidak mudah menyerah, karena kemajuan itu membutuhkan waktu. Ketekunan memastikan seseorang tetap berusaha hingga tujuan tercapai.
Karena sebenarnya sukses adalah hasil dari langkah-langkah kecil yang konsisten dijalani dengan tekun. Semoga kita semua mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan.